Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, selamat datang di podcast edisi spesial kami. Jadi pada podcast kali ini, kami akan membedah suatu tema yang luar biasa, itu mengenai visualisasi bangsa. Bersama saya, Sabi Rahman, host pertama dan ditemani oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Hermina, host kedua. Di sini kita akan mengukur sejauh mana pemahaman dan kesadaran kita dalam kampanye bangga, berbangsa, dan bernegara. Betul sekali Kak. Jadi pada podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber luar biasa. Yaitu ada Kak Ardi, Kak Musdalifah, dan Kak Ulia yang akan membersamai dan membagikan ilmunya terkait tema yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Halo semuanya. Halo, salam bela negara. Salam bela negara. Oke, kita mulai saja. Yang pertama itu kita mulai dengan konsep dasar. Untuk Ardi, jika kita bicara tentang 5W tambah 1H itu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan visualisasi bangsa dalam konteks wawasan kebangsaan? Oke, jadi begini, visualisasi bangsa adalah cara kita untuk membangun identitas bangsa negara Republik Indonesia dalam pikiran maupun tindakan. Kalau ditanya siapa sih yang wajib melakukannya, jawabannya yaitu seluruh warga negara Republik Indonesia. Hal ini berakar pada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian Kak, ketika kita berbicara mengenai wawasan kebangsaan, tentunya ada poin lain yang selalu melekat pada wawasan kebangsaan, yaitu nilai bela negara. Pertanyaannya, lalu mengapa harus ada nilai bela negara yang selalu dikaitkan dengan wawasan kebangsaan? Oke, kalau ditanya kenapa, jawabannya karena kebanggaan itu butuh bukti. Visualisasi itu dapat diwujudkan melalui 5 nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Tanpa nilai-nilai ini, kampanye berbangga berbangsa hanya jadi slogan kosong. Oke, menarik. Tapi kalau kita berbicara di lapangan itu sering sekali kita menghadapi gangguan ya. Jadi untuk Musdalifah, apa isu-isu saat ini yang paling mengancam kesadaran kita untuk bangga berbangsa? Oke, baik. Sesuai modul analisis isu kontemporer, saat ini kita sedang menghadapi ancaman non-militer seperti korupsi, narkoba, terorisme, hingga cybercrime dan hoax. Nah, pertanyaannya bagaimana isu ini bisa merusak? Karena mereka telah menciptakan polarisasi atau di mana terdapat kelompok-kelompok tertentu yang saling bertentangan secara tajam dan seringkali memicu konflik serta permusuhan sehingga menimbulkan rasa tidak percaya pada negara. Oke, baik. Dengan adanya ancaman-ancaman tersebut, selayaknya kita sebagai warga negara, kapan sekiranya kita harus mulai waspada terhadap isu tersebut? Oke, kita harus mulai waspada itu setiap saat, apalagi di era digital saat ini. Kita harus mempunyai yang namanya isu scan. Karena jangan sampai visualisasi negara kita yang hebat tertutup oleh konten-konten yang memecah belah. Kita juga membutuhkan kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis mana isu-isu yang bisa membangun dan mana isu yang bisa merusak kedaulatan negara kita. Oke, sekarang kita ke bagian praktis. Untuk Aulia, di mana dan bagaimana kita mengaktualisasikan kesadaran bela negara ini agar kampanye bangga berbangsa ini benar-benar terasa? Oke, aktualisasi itu ada pada kesiapsiagaan bela negara. Tapi perlu digarisbawahi, kesiapsiagaan bela negara itu bukan berarti kita harus perang ya. Itu bisa dalam bentuk kesiapan mental dan fisik. Kalau ditanya bagaimana caranya, kita mungkin bisa mulai dari hal-hal kecil seperti menjaga kesehatan agar kita bisa tetap produktif, disiplin dalam pekerjaan,
dan juga memiliki etika dan moral yang baik sesuai dengan kearifan lokal sekitar. Kemudian, jika kita lihat dari kacamata atau kedudukan kita sebagai warga negara, sekaligus sebagai aparatur sipil negara, aksi nyata apa yang kiranya yang harus kita lakukan? Mungkin contohnya sebagai ASN ya, menjalankan fungsi pelaksana kebijakan atau juga melakukan pelayanan publik dan juga bisa menghindari konflik kepentingan itu juga dalam salah satu bentuk bela negara. Tapi intinya adalah visualisasi yang menjalankan tugas dengan integritas adalah visualisasi bangsa yang paling nyata untuk saat ini. Wah, diskusinya sangat dalam ya. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa visualisasi bangsa itu adalah aksi nyata yang terukur, bukan cuma sekedar perasaan. Jadi dari diskusi ini juga kita tahu bahwa kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia karena kita tahu kita melalui wawasan. Kemudian kita waspada ancaman dengan memahami analisis itu yang muncul. Dan yang ketiga itu kita siap bertindak dengan mempraktikkan kesiapsiagaan bela negara. Oke, jadi mari kita mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal kecil. Dan mulai sekarang. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menjadi narasumber. Terima kasih atas ilmunya dan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terus bangga menjadi bangsa Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Audio Jungle.